dari semua masalah yang kita hadapi. Kalau ingin kembali kepada identitas kita. Cara kita biar punya identitas, jaga solat. Kenapa solat begitu penting? Karena tempat kita memohon, tempat kita meminta, tempat kita meminta tolong, tempat kita mengadu dalam solat. Identitas sudah tak punya. Yang kedua, tak punya tempat mengadu yang hakiki. Yang ketiga yang lebih parah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Bayan Politeknik Negeri Lok Sumawe, yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid, BKM Masjid, remaja masjid, tuan-tuan guru, tengku ustaz, guru-guru kita yang tak mungkin kita sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istimewa kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat, kita berdoa kepada Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. InsyaAllah besok di akhirat Allah kumpulkan kita di syurga Jannatun Naim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari di kesempatan yang sangat terbatas yang singkat ini, mari sedikit kita melihat bagaimana perkembangan agama, bagaimana perkembangan kita di akhir-akhir ini. Kita bicara dalam skup Kota Lok Sumawe, kita banyak melihat, mendengar berita-berita yang kemudian membuat kita mengurut dada. Bagaimana perilaku anak-anak kita, generasi-generasi kita, masyarakat-masyarakat di sekitar kita seperti jauh daripada kata syariat yang kemudian dilabelkan kepada nanggro gedanyo, yaitu nanggro Acehnya. Kalau kita yang sudah agak berumur 40 ke atas, ada perbedaan yang sangat signifikan yang kita lihat dulu dengan yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak hal-hal yang dulu hanya kita melihat di media sosial, kita menontonnya di televisi, bahkan mendengar dari orang-orang jauh. Tapi akhir-akhir ini apa yang kita dengar dulu, apa yang kita saksikan di media-media sosial kerap terjadi di sekitar kita, bahkan sangat dekat dengan kita. Kalau ini terus kita biarkan atau tidak ada tindakan dari kita, maka dipastikan kita akan malu suatu saat apabila kita mengatakan kalau Aceh ini negeri yang bersyariat, apalagi sempat kita mengatakan Aceh ini merupakan serambi Mekah. Karena hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini sudah jauh daripada label tersebut, sudah jauh daripada laqab tersebut.
Dulu ketika kita menyebut kita dari mana, terbayang orang kepada kita bersyariat, terbayang orang kepada kita tidak jauh beda dengan suasana di Madinah, tidak jauh berbeda dengan suasana di kota Mekah Al-Mukarramah. Tapi akhir-akhir ini dengan muncul sangat-sangat media yang begitu cepat kita tangkap, kita serap, maka itu menjadi sebuah hal yang malu bagi kita kalau ingin mengatakan kita bahkan dari Aceh. Baru-baru ini bahkan di media sosial terjadi begal hal-hal yang dilakukan bahkan oleh anak-anak di bawah umur, dan itu yang terpantau dan itu yang tertangkap. Saya rasa cukup banyak kejahatan-kejahatan, kemaksiatan yang terjadi yang kemudian tidak terpantau oleh kita, tidak tertangkap oleh pihak yang berwajib atau lain-lain sebagainya. Dan ini menjadi perhatian bagi kita. Kita tidak boleh kemudian diam saja, karena su'ul khulqi yu'di, akhlak yang jelek itu paling cepat menular. Itanya hek dah ajak masjid kah sang hanam tamah-tamah jamaah dalam masjid. Karena payah tak menular antara kebaikan. But-but yang getnya cukup payah menular. Mendih kan cukup bagah menular but-but yang get. Uranyol heboh sap, tinggal limang boh sap. Tajak tunuku bak masjid-masjid kitanya berkapunah masjid kan hanau. Karena susah untuk menular hal-hal yang baik. Tapi su'ul khulqi yu'di, yang jelek-jelek cepat menular. Kalau itu tidak kemudian kita antisipasi dalam kehidupan kita, bahkan keluarga-keluarga kita tidak mengantisipasi hal-hal tersebut, maka akan cepat merebak kepada yang lain. Khatib sendiri tidak setuju ada ungkapan-ungkapan seperti ini dalam masyarakat kita, bahkan kita mungkin bah menan gini. Yang baik kan keluarga alum, yang baik kan anak alum, yang baik bak komplek danyo, bak gua bah menan gini. Ai dia fikir danyo ya. Itu dalam ungkapan-ungkapan yang salah menurut khatib. Kenapa? Memang hari ini tidak terjadi kepada kita, mungkin besok akan terjadi kepada kita. Memang hari ini tidak terjadi di rumah kita, mungkin besok akan terjadi di rumah kita. Memang hari ini tidak terjadi kepada keluarga kita, mungkin besok akan merebak kepada keluarga kita. Karena itu tadi, prinsip tadi, kemaksiatan, kejahatan, akhlak yang jelek menular dengan cepat. Khatib rasa tidak perlu terlalu jauh kita kemudian satu-satu kita uraikan apa-apa yang terjadi selama ini, mungkin kita sudah sama-sama maklum. Maka khatib di kesempatan yang singkat ini ingin mengajak kepada kita semua, dari mana kita harus kemudian memperbaiki ini semuanya. Dari mana kemudian kita harus memulai memperbaiki kita ini. Hanya satu kata, hanya satu jawaban daripada perbaikan ini semuanya. Kita mulai dari solat. Ada yang sangat kemudian rancu bagi kita. Hari ini di antara kita, anak-anak kita, bahkan kita mungkin terlalu mudah kemudian kita meninggalkan solat. Terlalu mudah bagi kita kemudian untuk tidak solat. Jadi seakan-akan tidak ada keterikatan yang kuat antara kita dengan solat kita. Karena ketika kita terikat dengan solat, sebenarnya kita sedang terikat dengan Allah. Ketika kita terikat dengan solat, kita sedang terikat dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya bilang jawaban ini semua? Kalau kita ingin memperbaiki ini semua dari solat, 3 hal saja. Solat itu yang pertama adalah identitas seorang Muslim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah langsung setelah Alif Lam Mim ayat yang pertama, di ayat yang kedua dan ketiga Allah langsung sampaikan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu, Al-Quran itu, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemudian dijelaskan di ayat yang ketiga, siapa sih orang-orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Setelah itu langsung disampaikan oleh Allah, wa yuqimunas shalah. Bahkan identitas orang yang bertakwa, identitas seorang muttaqin adalah orang-orang yang menunaikan solat, mendirikan solat. Nah, hari ini kita tidak melihat di orang-orang sekeliling kita, keluarga kita, bahkan anak-anak generasi kita selanjutnya ini tidak menjadikan solat sebagai sebuah identitas bagi mereka. Jadi mereka tidak merasa sungkan ketika tidak solat.
seakan-akan meninggalkan solat itu biasa-biasa saja. Kalau boleh sedikit khatib ingin mengatakan, solat itu ibarat menyemaklung KTP, Pak. Identitas KTP dan semayang. Itanyo dari KTP je tapi dumpu-dumpu dari KTP-nya, Pak. Ilon dengku nak pegat pasport, ilakai KTP, Pak. Ilon dengku nak pegat kakak, KTP ilakai, Pak. Jadi dumpu yang nak pegatnya dari KTP. Bahkan solat itu identitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak solat di hadapan Allah, orang-orang yang tidak menjaga solatnya, orang-orang yang tidak kemudian betul-betul patuh dengan solatnya, seperti dia tidak punya identitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak jino, getanyo jino hanaya sepuh bi, pakan ke Allah hanaya tu. Maka saya boleh katakan lagi, yang tidak solat tu pengkhianat dengan Allah. Coba bayangkan ketika dia berani mengkhianati daripada sebuah perintah Allah, bagaimana kemudian dia bisa takut kepada perintah manusia? Semayang hanayoi, ngan Allah hanayoi. Solat itu kan bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kan Allah tidak minta apa-apa kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak minta apa-apa sama kita. Sebegini Allah berikan kekuatan kepada kita, harta yang Allah titipkan kepada kita, amanah jabatan, bahkan kesehatan, apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah kan tidak minta apa-apa sama kita. Yang Allah cuma minta satu, kamu taat kepada saya. Kamu sembah saya. Salah satu cara menyembah Allah lewat solat. Maka menyaurang hanaya lagi semayang tinggal. Dia tidak taat lagi kepada Allah lewat solatnya, dia tidak punya identitas lagi. Maka hanaya sapu. Anak jino ke hanaya sapu, Pak. Acin kalian, dia tidak pernah takut kepada apapun. Kenapa? Karena pada dasarnya dia tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita lihat dia tidak takut kepada Allah? Perintah 5 waktu yang Allah bebankan kepada dia tidak pernah dia taati, dan bahkan dia loskan begitu saja. Bagaimana mungkin orang-orang seperti itu dikatakan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi dari semua masalah yang kita hadapi, kalau ingin kembali kepada identitas kita. Cara kita biar punya identitas, jaga solat. Yuqimunas solah, jaga solat. Itu yang pertama. Jadi identitas kita solat. Yang kedua, kenapa solat begitu penting? Karena tempat kita memohon, tempat kita meminta, tempat kita meminta tolong, tempat kita mengadu dalam solat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah engkau dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara solat, yang kedua dengan cara sabar. Itulah tempat kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengungkapkan isi hati, mengatakan tentang permintaan kita, apa yang kita inginkan, semuanya mengadukan tentang kita lewat solat. Mamanya semayang hanale. Maka hari ini muncullah generasi-generasi yang mengadu di media. Maaf, mengadu di FB, mengadu di Instagram, mengadu di TikTok, mengadu di Twitter, mengadu di mana saja. Kenapa? Karena dia tidak lagi mengharapkan aduan itu kepada Allah. Dia tak lagi bisa mengadu kepada Allah. Karena hanya itu mayang bunuh. Hari ini kan kita mengadu kepada Allah ni. Datang kita dengan solat kita, datang kita dengan khusyuk kita, datang kita dengan tawaduk kita, datang dengan kesucian kita. Kita mengadu di hadapan Allah secara tidak langsung. Kita menyerahkan hidup dan mati kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita akan sedang mengadu di hadapan Allah. Maka generasi-generasi yang tidak menjaga salat, dia tak lagi bisa mengadu kepada Allah. Identitas dia tidak punya, tempat mengadu dia tidak punya, tempat mengadu yang hakiki, tempat mengadu yang paling layak kita mengadu hanyalah kepada Allah. Kalau mengadu kepada manusia, manusia itu ada kepentingan. Mengadu kepada rektor, rektor 5 tahun punya kepentingan, selesai. Besok cari rektor lain. Hari ini kita datang mengadu ke RI 1, habis ini selesai. Besok datang orang lain lagi, punya kepentingan lain lagi. Mengadu yang hakiki hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau mengadu kepada Allah, maka engkau tak akan pernah kecewa. Tapi kalau kau mengadu kepada manusia, maka kita akan mendapatkan kekecewaan. Tempatnya dalam salat, tak pegah roh depan Allah. Identitas sudah tak punya.
Yang ketiga, yang kedua, tak punya tempat mengadu yang hakiki. Yang ketiga yang lebih parah lagi. Kenapa dia berani melakukan kemaksiatan semuanya? Karena memang dia tidak solat. Karena kali kepegah Allah dalam Al-Quran, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Satu-satunya yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar hanyalah solat. Bukan kata khatib, bahkan bukan hadis, bahkan dari Allah, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Solatlah yang bisa mencegah engkau daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka kenapa orang berani melakukan kemaksiatan, kekejian, kemungkaran? Karena memang dia tidak solat. Maka kita tarik kembali seperti apa yang kita awalkan tadi. Kalau ingin memulai, haruslah kita memulai dari solat. Oh, nyo belum dah pegang seminar-seminar. Hai peti yang nak semayang. Oh, nyo belum dah pegang tempat-tempat berkumpul. Tak pegah nyo, tak pegah haji. Nak ilup lauleh. Hai peti yang nak semayang. Awali dari solat, semua akan bersinar. Semua akan bagus. Diawali dengan solat. Maka kalau ingin hari ini bisa kita catat khatib hari ini, lihatlah, kalau solat terus kita biarkan dan solat terus orang mengendor dalam solat mereka itu, maka percayalah nanti ke depan akan banyak hal-hal yang tidak terfikirkan oleh kita, yang tidak makul, yang tidak masuk akal dalam kepala kita, akan semakin banyak terjadi ketika orang tidak menjaga solatnya. 3 kesimpulan kita: solat sebagai identitas, solat sebagai tempat meminta tolong, solat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka cukuplah ini menjadi dalil bahawa begitu pentingnya solat. Ditambahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Itu sungguh menjadi dalil bagi kita. Bahkan solat itu, kata Nabi, tiang agama. Yang mendirikan solat adalah yang mendirikan agama. Yang meninggalkan solat, merekalah yang menghancurkan agama. Akhirnya kita pegat kesimpulan tabuh tu, ternyata yang menghancurkan Islam adalah kita sendiri. So termasuk urang-urang yang hana pudeng sembahyang. Habis nyantua pegah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kami mengajak kepada khatib yang hadir pada kesempatan, mari kita berdakwah sebisa kita. Kepala keluarga berdakwah kepada keluarganya, karena memang itu tuntutan daripada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita pengajar-pengajar, kami pendidik, dosen, pendidik semuanya, kita juga berdakwah kepada murid, mahasiswa-mahasiswa kita. Tetangga berdakwah kepada tetangga yang lainnya. Bahkan seorang sahabat diwajibkan berdakwah kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Paling kurang mari kita berdakwah pentingnya kita menjaga ibadah solat, untuk terus kita tegakkan solat demi tegaknya agama, demi hilangnya kemaksiatan dari muka bumi ini. Hanya ini mungkin yang bisa kami sampaikan di waktu yang sangat singkat ini. InsyaAllah menjadi pelajaran mau'idhah kepada kami khatib sendiri, dan insyaAllah menjadi pelajaran kepada kita semuanya sebagai amal perbaikan kepada kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wa ja'ala al-laila rahatan lil anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani min ayati wa dzikri. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'alna muqimas shalah. Allahumma ja'alna muqimas shalah. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'al salatana salatan maqbulatan wa la taj'al salatana ya Allah salatan marduda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.